Dalam adegan terakhir di part 12 kemarin, Kakashi memberitahukan informasi Koji kepada Shikamaru agar disampaikan langsung ke Nyonya Tsunade. Sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan part 13 di mana adegan pertama memperlihatkan Shikamaru menerima informasi Kakashi. Segera setelah mendapatkan kabar itu, Shikamaru menyuruh Sumire untuk pergi melaporkan hal itu kepada Tsunade. Namun, Sumire melaporkan bila sang Sannin tersebut sedang tak ada di tempatnya. Shikamaru lalu melaporkan hal itu pada Kakashi dan sekarang, Kakashi mencoba melawan seorang Koji. Sebagai mantan Hokage Konoha, Kakashi akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menahan Koji. Sementara di sisi yang lain, adegan berpindah ke Daemon yang memulai serangannya kepada Kode. Kode berhasil menghindar dari serangan Daemon dan dia berpindah menggunakan tanda cakar miliknya. Dengan wajah kesal, Kode kemudian berkata di dalam hatinya seperti ini, "Jangan sampai aku memikirkan untuk memukul Daemon. Ini bisa gawat dan kekuatannya masih sulit untuk dikalahkan. Jika begini terus, aku akan mati di sini karena harus melawan mereka bertiga." Apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Kawaki? Mengapa dia tak mau menerima ajakanku untuk bersekutu? Kode lalu mencoba menyerang Daemon dengan menghilangkan niat untuk membunuhnya. Akan tetapi, kemampuan refleks Daemon meningkat dan itu tetap memberikan efek besar terhadap seorang Kode. Kode seketika terpental jauh akibat terpantulkan oleh kekuatan Daemon. Dengan wajah ngeselin Daemon berkata, "Jangan coba-coba memikirkan hal buruk tentang diriku." Kawaki kemudian berkata, "Bagus Daemon, kau memang bisa diandalkan." Kemudian adegan beralih ke Momoshiki yang berada di dalam diri Boruto. Dia sedang mengamati kemampuan Daemon tersebut yang menurutnya, kemampuan yang juga merepotkan seperti Zeno. Momoshiki kemudian berkata ke Boruto, "Hei bocah, jangan sampai kau memikirkan hal buruk tentangnya. Aku tak ingin terhempas seperti itu jika kita, bahkan tidak menyentuh dirinya." Dia dan Eida adalah sesuatu yang membingungkan dan itu merupakan dua entitas jiwa dari Dewa Otsutsuki. Hanya berdasarkan sebuah kehendak buruk orang lain, dia langsung merespon dan memantulkan kehendak musuh tersebut kembali ke mereka sendiri. Akan sulit untuk menyerangnya jika tanpa sebuah insting untuk membunuh. Setelah itu, Boruto memuji Daemon karena masih kuat seperti dahulu. Dengan ekspresi yang dingin Boruto kemudian berkata, "Kau masih sama seperti dulu Daemon. Kekuatan refleksmu benar-benar merepotkan dan sekarang, kau memperlihatkan kemajuanmu di hadapku. Akan tetapi, kau tidak tahu tentang perkembanganku selama 3 tahun di luar desa." Boruto mengaktifkan Jougan miliknya dan dia langsung menyerang Daemon menggunakan pedangnya. Daemon terkejut dan Kawaki langsung menahan serangan pedang dari Boruto. Nah, admin berteori bahwa Jougan merupakan counter alami dari kekuatan refleks milik Daemon. Namun, tidak jelas apakah benar karena Jougan atau ada hal lainnya. Kawaki yang sedang menahan serangan Boruto kemudian berkata, "Efek refleks Daemon tak berfungsi kepadamu Boruto." Boruto lalu menjawab dengan berkata, "Mungkin itu benar, tapi mungkin juga tidak." Jawaban Boruto membuat kita ambigu karena dasarnya masih sulit untuk menjelaskan seperti apa kemampuan Jougan yang sebenarnya. Admin bahkan sempat berpikir bahwa sebenarnya apa tujuan dari Jougan Boruto. Semua pasti ada kaitannya dengan kekuatan Dewa Otsutsuki yang dimiliki oleh Eida maupun Daemon. Pasti salah satu dari mereka bisa di-counter oleh Jougan Boruto. Kemudian, adegan beralih ke Sarada yang menyelamatkan Mitsuki dari serangan Kode sebelumnya. Mitsuki berterima kasih padanya dan dia tak menyangka bahwa Kode memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun begitu, Mitsuki sebenarnya belum mengeluarkan seluruh kemampuan terkuatnya. Dia menyimpan energi itu untuk menghabisi Boruto sesuai janjinya kepada Kawaki. Dengan tekad api Konoha, Mitsuki lalu berkata, "Boruto adalah musuh utama bagi desa ini Sarada. Dia telah membunuh ayah Kawaki dan itu melukai hati seluruh warga Konoha bahkan juga dirimu. Aku tak akan pernah memaafkannya dan itu merupakan janji seumur hidupku untuk membunuh Boruto." Sarada yang mendengar perkataan Mitsuki merasa kesal padanya akan tetapi, Sarada tahu bahwa Mitsuki terkena Zeno milik Eida. Dengan wajah berpura-pura, Sarada kemudian berkata, "Aku tahu kau sangat dendam kepadanya namun, kita harus terus mencari tahu mengenai apa sebenarnya yang terjadi. Apa kau lupa bahwa jasad Tuan Ketujuh sejak awal menghilang dan entah di mana?" Belum selesai Sarada menjelaskan itu pada Mitsuki, Mitsuki langsung menyanggah ucapannya dengan berkata, "Tutup mulutmu Sarada. Sejak dulu, kau selalu membela pengkhianat itu bahkan lebih dari siapapun. Sebenarnya apa yang mau kau buktikan tentang Boruto?" Eida sudah jelas mengatakan bahwa Boruto telah membunuh Nanadaima Hokage. Sarada hanya bisa terdiam karena dia tetap menganggap percuma bekerja sama dengan orang yang terkena Zeno. Untuk sekarang, Sarada hanya bisa menyimpan rahasia mengenai apa yang kemarin dikatakan oleh Boruto tentang ayahnya yang tidak mati.
Sarada ingin memberitahukan hal ini pada Mitsuki namun, itu percuma untuk dilakukan dan sekarang, dia mencoba pergi ke tempat Shikamaru. Kemudian di sisi yang berbeda, Shikamaru masih menunggu kabar tentang pertarungan Kakashi melawan Kashin Koji. Dengan perasaan khawatir, Shikamaru memanggil-manggil nama Kakashi namun tidak terjawab. Rupanya, Kakashi sedang bertarung mati-matian melawan Kashin Koji. Namun, level Koji di atas Kakashi dan dia, sekali lagi kesulitan berhadapan dengannya. Konohamaru kemudian, ikut melancarkan serangan kepada Koji namun, dia juga kesulitan melawan pengguna Sage Mode. Dengan sebelumnya melakukan serangan besar-besaran, Koji terus menerobos pertahanan mereka demi masuk ke dalam desa. Kemudian, saya melaporkan bahwa mereka, kesulitan melawan Koji karena dia terlalu kuat. Shikamaru seperti kehilangan akal dan dia, merasa bingung karena desa diserang secara bersamaan. Amado yang berada di sebelah Shikamaru kemudian berkata, demi tidak terjadinya sesuatu yang mengerikan, aku akan datang menemuinya. Shikamaru bertanya ke Amado, apa kau serius untuk menemuinya langsung? Bukankah dia datang untuk mencarimu dan berniat menghabisi dirimu? Amado lalu menjawab, kau mungkin lupa bahwa dia adalah manusia buatanku. Aku akan menonaktifkan dirinya dan itu akan meredakan perlawanan darinya. Shikamaru kemudian berkata, aku tahu bahwa dia adalah cyborg buatanmu akan tetapi, itu sangat berbahaya. Pasti Koji telah mempersiapkan hal ini dan dia juga tahu bahwa kau bisa menghentikan dirinya. Amado tidak percaya bahwa Koji memiliki cara untuk menolak ketika dinonaktifkan oleh Amado. Dia kemudian pergi ke sana untuk mengatasi seorang Koji. Lalu setelah beberapa menit kemudian, Amado sampai ke tempat mereka. Koji merasakan bahwa target yang dia cari datang dan berada di depannya. Dengan penuh semangat Koji lalu berkata, akhirnya kau berani memunculkan batang hidungmu Amado. Sai, Kakashi, Konohamaru, maupun Hanabi, terkejut melihat Amado datang ke tempat mereka. Tanpa basa-basi, Amado terlihat langsung mencoba menonaktifkan seorang Koji. Namun, itu sama sekali tak berfungsi kepadanya dan bingung sebenarnya apa yang terjadi. Koji tersenyum dan berkata, bagaimana Amado, kau pasti merasakan hal yang berbeda dari diriku. Pasti kau bertanya mengapa aku dapat menolak untuk dinonaktifkan olehmu. Amado kemudian berkata, dengan menghilang selama beberapa tahun, kau pasti telah melakukan banyak hal. Amado terlihat tak khawatir sama sekali dan itu menunjukkan bahwa dia masih memiliki rencana yang lain. Koji seketika langsung menyerang Amado menggunakan Odama Rasengan miliknya. Namun, Amado berhasil menghindar dan dia sama sekali tidak takut. Amado kemudian heran mengapa seorang Koji begitu marah kepadanya. Padahal sebelumnya, alasan Amado memanfaatkannya melawan Ishiki, merupakan sebuah pilihan yang jelas demi memaksa Ishiki ke mode terkuatnya. Ternyata, Kashin Koji marah kepadanya karena telah membuat dunia menjadi kacau. Koji mengaku bahwa dia telah bertemu dengan Boruto dan bersama-sama di luar desa. Koji sangat tak suka dengan Amado karena dia telah menciptakan Eida dan juga Daemon. Koji merasa bahwa niat atau tindakan dua saudara tersebut merupakan keinginan dari Amado sendiri. Kakashi dan lainnya yang berada di situ terkejut mendengar yang dikatakan oleh seorang Koji. Amado dengan wajah seriusnya kemudian berkata, jangan sembarang kalau bicara dan jangan menuduhku seperti itu. Aku tidak tahu apa yang kau katakan dan aku tidak tahu perkataanmu mengarah kemana. Nah, jawaban Amado ini seperti tertekan namun dia seperti mengelak setelah dituduh Kashin Koji. Entah apakah dia berpura-pura atau memang malah benar-benar terkena Zeno milik Eida. Dia orang yang telah menciptakan Eida dan admin, percaya bila Amado tidak terkena Zeno omnipoten. Lalu, adegan terakhir beralih ke Ino yang tiba-tiba merasakan cakra Sasuke berada di desa. Dengan ekspresi rindu atau marah, Ino melaporkan ini kepada Shikamaru. Shikamaru terkejut dan dia segera melaporkan hal ini kepada Kawaki. Sasuke pun diperlihatkan berada di dalam desa dan dia merasa kesal karena cakranya diketahui oleh Ino. Kawaki memberitahukan hal ini pada Boruto dan Boruto terkejut mendengar Sasuke diketahui menyelinap ke desa. Nah, untuk kelanjutan ceritanya, kita akan membahasnya pada video part ke-14 nanti. Pasti kedepannya dalam manga Boruto, kemungkinan Sasuke akan muncul setelah Boruto datang lebih dulu. Semua masih bisa terjadi dan sekarang, tugas kita hanya menunggu hal itu. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.